pecinta. Jadi saya menyuguhkan ya cukup ini saja dulu, masih banyak lagi benda-benda hasil tarikan alam yang belum saya review. Jadi bertahap, karena ini pun saya sempat-sempatkan untuk membuat konten lagi dikarenakan masih kesibukan untuk membuat pondok pesantren. Oke, jadi ini kita buat hiburan saja, nggak usah terlalu serius, nggak usah dibuat terlalu apa ya, sok mistik atau sok apa kayak gitu, kemudian dikait-kaitkan dengan hukum-hukum seperti apa syirik lah atau apapun itu ya. Kalau itu sih butuh ngaji dulu itu. Bab tentang syirik itu butuh ngaji. Jadi kita itu cukup hanya memberikan wawasan sebagian kecil tentang benda-benda gaib yang ada atau yang kita dapat ini. Oke, saya lanjutkan mereview benda yang kedua, yaitu ini. Ini adalah mustika Putri Duyung. Nah, mustika Putri Duyung ini memang berasal dari pantai selatan. Nah, kalau ini berbeda lagi dengan mustika Getakatilayu. Ini lebih kuat powernya, terus kemudian fungsinya juga lebih banyak kalau mustika Putri Duyung. Jadi dia itu fungsinya bisa digunakan untuk apa? Dagang, juga bisa sarana dagang. Digunakan untuk sarana mencari ikan di laut, juga bisa. Digunakan untuk sarana apa ya? Punya mahabbah. Nah, bukan mahabbah yang sifatnya itu apa ya? Guna-guna tidak. Tapi agar orang yang melihatnya itu apa ya? Terkesima. Tertarik, terkesima kayak gitu. Jadi bukan seperti mahabbah yang kayak bulu perindu, kayak apa ya, jimat-jimat klewer, kemudian manik gajah dan lain sebagainya, bukan kayak gitu. Ini sifatnya itu mahabbah umum. Nah, ini juga bisa digunakan untuk pengobatan. Tapi pengobatan yang sifatnya ringan. Penyakit ringan. Ya, seperti apa itu, kena panas, kemudian mungkin apa ya, sakit perut, pokoknya yang ringan-ringan ini. Jadi ini adalah salah satu benda yang banyak dicari para kolektor, banyak dicari para paranormal, ya karena jarang, bendanya itu langka. Nah, mustika Putri Duyung ini itu mirip mustika air. Mustika air yang dulu besar itu, Pak. Ya, putih, cuma agak sama. Jadi terkadang bentuk mustika itu mirip, tapi tidak sama. Kalau tidak sama, jadi ya tidak sama fungsinya, tidak sama kodamnya, keahliannya, semuanya bisa jadi nggak sama. Walaupun secara fisik itu mirip, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu mustika yang cukup lumayan luar biasa, karena juga berasal dari laut. Nah, berbeda, apakah ada mustika Putri Duyung yang berasal dari darat? Ada, tapi itu sangat jarang. Kebanyakan di darat, yang seperti putih ini, itu adalah mustika air. Nah, sedangkan mustika yang seperti ini di laut, ini bisa jadi ada kalanya ini mustika air, bisa ada kalanya ini adalah mustika Putri Duyung. Tapi kebetulan yang kita dapat ini adalah mustika Putri Duyung.
Jadi bening, terus kemudian di dalamnya itu seperti nggak tahu ya ada apanya, seperti kelip-kelip kayak gitu. Nah, salah satu manfaat atau kegunaannya Mustika Putri Duyung ini adalah digunakan sarana untuk mencari ikan, untuk mengumpulkan ikan bagi pelaut-pelaut, kemudian bisa digunakan untuk dagang ikan, lalu digunakan untuk pengobatan, terus digunakan untuk sarana kewibawaan. Maksudnya kewibawaan itu mahabbah. Jadi misalkan kamu punya bos, bos kamu itu suka marah-marah. Gini nggak betul, sudah dikerjakan nggak benar, sudah apa itu tepat waktu dianggap telat, sudah bekerja keras tapi dianggap lambat. Nah, ketika kamu menggunakan atau membawa sarana mustika ini, bos kamu tidak akan berani lagi. Bos kamu akan senyum-senyum sendiri nanti. Nggak tahu. Ini mustikanya bisa seperti itu, demitnya. Bisa merubah orang yang tidak senang jadi senang. Begitu. Tapi sifatnya mahabbah umum, bukan mahabbah khusus. Kayak gitu. Berarti untuk menaklukkan hati wanita belum mungkin, bisa tidak, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini hanya untuk secara umum. Ketika orang benci dengan kamu, atau mungkin kamu tidak disukai karena tingkahmu, karena apa wajahmu, nah, mungkin dengan ini dia jadi nggak jadi ini, nggak jadi benci lah, nggak jadi benci. Tapi ini ya harus dibawa terus. Tidak boleh ditinggal. Tidak boleh ditinggal. Semisal ini ditinggal ya, nanti nggak apa fungsinya ya nggak ada. Kecuali khodam ini sudah benar-benar kamu rawat, sudah menyatu dengan kamu. Insya Allah itu baru bisa. Walaupun tanpa kamu bawa kemana-mana, dia akan selalu ikut. Kayak gitu. Nah ini kecil lah. Ini sebesar apa ya? Pokoknya kecil ini. Ini sebesar kelereng kecil itu, kalau nggak salah ya. Iya. Sebesar kelereng kecil. Jadi kalau dibuat apa itu bandul kalung bagus, dibuat mata akik juga sangat bagus ini. Nah, cara merawatnya ya hampir semuanya sama kalau mustika itu. Tadi kalau untuk awal, untuk pemegang yang baru, lebih baik kamu gunakan degan hijau. Degan hijau kamu lubangi, setelah itu kamu kasih kembang 3 rupa atau 7 rupa. Nah, mustikanya ini kamu masukkan ke dalam degan tersebut, terus kamu bacakan Fatihah 7 kali, atau 41 kali, atau 21 kali, terserahlah. Lalu itu kamu tiupkan 3 kali ke bendanya. Nah, setelah itu kamu bakar dupa dan biarkan ini kamu rendam selama sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Baru setelah itu kamu ambil, setelah kamu ambil, kamu keringkan, kamu oles-olesi minyak. Nah, kalau ini itu sukanya ya, sebenarnya ini sukanya itu minyak melati. Karena ini khodamnya perempuan. Biasanya kayak gitu. Kalau khodam-khodam jenis perempuan itu biasanya apa itu sukanya dengan bunga-bunga, makanan bunga-bunga atau minyak-minyak yang berbau bunga. Terus nanti kalau semisal degannya diminum gimana? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak masalah. Kayak gitu, itu bisa digunakan karena itu juga nanti apa ya, punya energi juga degan itu. Dari hasil Fatihah yang ditiupkan dengan apa ya, kekuatan energi khodam mustika ini, itu bisa. Terus kemudian masalah pantangan, di sini tidak ada pantangan. Sama seperti benda-benda yang lainnya. Karena
benda ini ya sifatnya ya nggak ada ayat Quran, nggak ada tulisan Asmaul Husna atau lafzul jalalah, jadi bebas, nggak ada pantangan sama sekali. Baik ini dipegang oleh orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, semuanya nggak ada masalah. Yang penting benda ini dirawat. Insya Allah nanti khodamnya juga akan membantu. Kayak gitu. Oke, apakah ada yang perlu tanyakan lagi? Oh, cukup, Pak. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.